Kembali bersyukur bisa beribadah bersama-sama di sore hari ini dan bisa sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Dan di sore hari ini tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk dibicarakan adalah mengenai makna 3 hari 3 malam yang terdapat di dalam Alkitab, yang berkaitan dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sampai kepada kebangkitannya. Nah, saya percaya bahwa kita tahu betul selama ini bahwa kita selalu memperingati kematian Tuhan Yesus di hari Jumat. Dan kita sebut itu sebagai Jumat Agung. Dan kemudian di hari Minggu kita beribadah dan mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita sebut itu sebagai Paskah Subuh. Dan ini kita lakukan dalam gereja sampai kepada hari ini. Namun ada pemahaman-pemahaman dan ajaran-ajaran di luar sana yang mempertanyakan tradisi gereja ini. Apakah memang betul bagi kita untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di hari Jumat? Apakah tidak lebih baik di hari Kamis atau mungkin di hari Rabu? Mengingat ada ayat-ayat firman Tuhan yang mengungkapkan kepada kita sesuatu yang perlu kita katanya evaluasi ulang. Apakah kita mau mengganti kebaktian ini bukan di hari Jumat, melainkan di hari Kamis atau hari Rabu? Nah, tadi sudah dibacakan kepada kita Matius 17 ayat 22 sampai 23. Ini adalah nubuat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia masih hidup bersama dengan murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Dia mengatakan kepada mereka bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Berarti selalu kita melihat ada hari ketiga, dan hari ketiga ini apa maksudnya? Nah, kalau kita melihat salah satu ayat lain yang terdapat dalam Alkitab, Matius 12 ayat 40, dan ini juga perkataan Tuhan Yesus. Ketika orang-orang Farisi meminta tanda kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan tidak ada tanda lain kecuali tanda Yunus. Matius 12 ayat 40 dikatakan, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan melihat di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa sama seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga dengan anak manusia tertuju kepada Tuhan Yesus 3 hari 3 malam dalam rahim bumi. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Karena kalau dihitung dari hari Jumat ke hari Minggu, kalau kita mengikuti ini kata per kata, maka orang berpikir bahwa ini tidak sesuai. Karena Tuhan Yesus kalau meninggal atau mati di atas kayu salib di hari Jumat, maka Alkitab jelas mengatakan itu di Jumat sore, jam 3 sore. Lalu hari Minggu jelas dikatakan bahwa itu pagi-pagi buta. Ketika Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain pergi ke sana pagi-pagi buta. Dan di sana kubur sudah kosong. Makanya kita selalu memperingatinya di Paskah Subuh. Sebelum matahari terbit. Dan kalau dihitung dari Jumat sore sampai ke hari Minggu pagi, itu hanya 2 kali pagi, Sabtu pagi dan Minggu pagi. Dan 2 kali malam, Jumat malam dan Sabtu malam. Sementara di sini dikatakan 3 hari 3 malam. Bagaimana kita menjawab akan hal ini? Karena kalau mau menjawab ini, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Sesungguhnya Tuhan Yesus disalib kapan? Hari Rabu, hari Kamis, atau hari Jumat?
Karena ini membuat mereka atau orang-orang di luar sana menghitung kemudian. Kalau hari Rabu, berapa hari, berapa malam. Kalau hari Kamis, berapa hari, berapa malam. Hari Jumat, berapa hari, berapa malam. Nah, kalau kita coba menghitung saja dengan cara mereka menghitungnya, maka yang mengatakan kemungkinan Tuhan Yesus mati di hari Rabu, menghitungnya seperti ini. Karena Rabu, jelas Alkitab kasih jamnya, jam 3 sore. The 9th hour, atau jam yang ke-9 bagi orang Yahudi. Dan itu tertuju kepada jam 3 sorenya kita. Dan mereka bilang karena itu hanya 3 jam sampai jam 6 sore, maka itu tidak dihitung. Hanya 3 jam, tidak dihitung. Lalu malam yang pertama tentu dari jam Rabu 6 sore sampai jam Kamis 6 pagi. 6 sore sampai Kamis 6 pagi. Lalu hari yang pertama itu Kamis 6 pagi sampai Kamis 6 sore. Malam yang kedua Kamis 6 sore sampai Jumat 6 pagi. Lalu hari yang kedua Jumat 6 pagi sampai Jumat 6 sore. Malam yang ketiga Jumat 6 sore sampai Sabtu 6 pagi. Dan hari ketiga Sabtu 6 pagi sampai Sabtu 6 sore. Jadi genap 3 hari 3 malam. Lalu dari Sabtu 6 sore itu sampai nanti Tuhan Yesus bangkit di subuh, karena itu tidak lengkap 12 jam, maka juga tidak dihitung. Jadi itulah ide mereka. Kalau dihitung seolah-olah benar ada 3 hari 3 malam. Nah, kalau kita mau mengevaluasi ini, saya rasa nanti kita akan evaluasi ketika kita melihat beberapa ayat yang mendukung atau yang mengajarkan kepada kita kalau seharusnya hari Jumat. Oke, di situ nanti kita singgung tentang bagaimana kita mengevaluasi hari Rabu ini. Nah, kita lihat dulu apa yang diajarkan kalau hari Kamis, bagaimana mereka menghitungnya. Nah, kalau hari Kamis mereka menghitungnya seperti ini. Hari pertama itu dari Kamis 6 pagi sampai Kamis 6 sore. Lalu malam pertama Kamis 6 sore sampai Jumat 6 pagi. Hari kedua Jumat 6 pagi sampai Jumat 6 sore. Malam kedua Jumat 6 sore sampai Sabtu 6 pagi. Hari ketiga Sabtu 6 pagi sampai Sabtu 6 sore. Malam yang ketiga Sabtu 6 sore sampai Minggu 6 pagi. Nah, kalau mereka yang mengajarkan bahwa kemungkinan itu hari Kamis, mereka tidak seperti yang hari Rabu, ada jam-jam tertentu yang mereka tiadakan. Bagi mereka, ya, karena Kamis sore harusnya Tuhan Yesus mati jam 3 sore, mereka masih tetap menghitung itu sebagai 1 hari. Dari Kamis 6 pagi sampai Kamis 6 sore. Dan terlihat di sini seolah lebih masuk akal. Makanya lebih banyak pendukung untuk hari Kamis. Di antara mereka yang merasa bahwa hari Jumat tidak tepat. Jadi di antara hari Rabu dan hari Kamis lebih banyak yang mendukung hari Kamis. Karena hitung-hitungannya lebih masuk akal. Dari Kamis sampai ke Minggu pagi. Jadi 3 hari 3 malam kalau dihitung di sini kita akan hari Kamis. Sementara kita mengatakan itu hari Jumat. Nah, ketika kita mengatakan itu hari Jumat, bagaimana sebenarnya kita menghitung? Kalau kita mau menggunakan kata menghitung jamnya. Maka kita biasanya mengatakan seperti ini kalau hari Jumat. Kita membicarakan tentang hari. Hari pertama itu dari Kamis 6 sore sampai Jumat 6 sore. Nah, Jumat 6 sore karena Tuhan Yesus mati jam 3 sore. Jumat jam 3 sore. Jadi Jumat jam 3 sore ini masih tergolong hari pertama. Lalu hari kedua, tentu di sini Tuhan Yesus sudah mati lalu dikuburkan. Karena sebelum jam 6 sore hari Jumat dia sudah dikuburkan. Karena itu bagi orang Yahudi sudah termasuk hari Sabat. Nah, nanti kita lihat itu mengenai hari Sabat. Jadi Jumat 6 sore sampai Sabtu 6 sore.
Dan hari ketiga, dari Sabtu jam 6 sore sampai Minggu jam 6 sore. Nah, walaupun Tuhan Yesus bangkit di subuh hari Minggu, tapi itu sudah tergolong di hari ketiga. Nah, begitulah kita kalau percaya dengan hari Jumat, menghitungnya. Kita menghitung dia sebagai per hari, hari pertama, dan itu sudah termasuk satu hari dan satu malam. Satu malam, satu hari. Lalu hari kedua juga termasuk satu malam, satu hari. Dan hari ketiga itu termasuk satu malam, satu hari. Dan salah satu yang membuat kita menghitungnya seperti ini, karena bagi orang Yahudi, hari itu bukan dihitung dari jam 6 pagi, tapi dari jam 6 sore mereka menghitungnya. Dari sore ke sore, bukan dari pagi ke pagi. Dari jam 6 sore ke jam 6 sore, itu 24 jam bagi mereka. Bukan dari jam 6 pagi, atau kalau kita mungkin kebiasaan kita lebih ke jam 12 tengah malam. Kita menghitungnya 24 jam. Kalau mereka tidak, dari jam 6 sore ke jam 6 sore. Nah, apakah hal ini sesuai dengan firman Tuhan? Yang mana yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita? Nah, kita akan melihat beberapa hal yang bisa kita jadikan acuan kita untuk mengatakan bahwa tepat bagi kita untuk beribadah di hari Jumat. Dan tetap berkebaktian di Jumat Agung. Pertama, cara menghitung waktu. Nah, penghitungan waktu yang berbeda. Ketika kita membaca Alkitab, banyak hal di sana yang harus kita taruh pikiran kita bukan ke zaman kita, tetapi di zaman ketika itu dituliskan. Khususnya yang berhubungan dengan waktu. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa ada penghitungan waktu yang berbeda. Kalau bagi kita dari jam 12 tengah malam, kita menghitung 24 jam. Bagi mereka jam 6 sore. Namun ada cara penghitungan yang lain yang perlu kita perhatikan. Bagaimana mereka atau orang Yahudi secara khusus yang menuliskan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Bagaimana mereka memandang jam di dalam suatu hari. Nah, bagi orang Israel adalah sebuah kebiasaan yang normal bagi mereka untuk membicarakan beberapa jam dalam sehari itu sebagai satu hari satu malam. Mereka sebut itu sebagai satu hari satu malam, walaupun dalam satu hari satu malam itu yang mereka gunakan hanya beberapa jam. Itu cara mereka membahasakannya. Jadi terlihat dalam beberapa konteks Alkitab. Dua tempat yang saya sebutkan di sini, Esther dan 1 Samuel, dan ada beberapa ayat lainnya. Dan sore hari ini kita hanya lihat Esther saja, supaya kita tidak terlalu panjang untuk melihat hal ini. Dalam Esther pasal 4 dan pasal 5 kita lihat di sini. Esther pasal 4 ayat 16 dikatakan, ini ketika Esther meminta orang Yahudi untuk berpuasa. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Jadi 3 hari jangan makan, jangan minum. Dan di sini katakan baik waktu malam, baik waktu siang. Jadi 3 hari, baik itu siang, malam maupun siang. Bisa dikatakan 3 hari, 3 malam. Dan di pasal 5 kita melihat apa yang terjadi. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tata kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Dia meminta orang Israel untuk puasa 3 hari lamanya. Baik itu malam, baik itu siang. Barulah dia akan pergi kepada raja untuk meminta pertolongan. Namun disebutkan dalam Esther pasal 5 ini bahwa pada hari yang ketiga. Bukan setelah hari ketiga. Bukan setelah genap yang namanya 3 kali malam, 3 kali siang. Baru Esther pergi menghadap raja. Kalau itu yang terjadi harusnya dia pergi kepada raja di hari keempat.
Tapi dia tidak pergi di hari keempat. Dia pergi di hari ketiga. Seolah-olah belum selesai. Yang tadi dia bilang 3 hari. Itu 3 malam dan 3 siang. Tapi memang begitu mereka melihatnya. Mereka melihat itu sebagai sudah genap. Beberapa jam yang ada pada hari itu bagi mereka sudah genap dalam cara mereka membahasakannya. Dan itu juga kalau kita melihat 1 Samuel, sebenarnya itu adalah kisah ketika Daud bertemu dengan seorang budak. Dan budak ini mengatakan bahwa dia sudah 3 hari, 3 malam tidak makan. Lalu ketika ditanya kenapa begitu, dia katakan bahwa 3 hari sebelumnya tuannya meninggalkan dia. Dia sakit dan tuannya meninggalkan dia. Dan kata 3 hari sebelumnya itu, kalau dalam bahasa aslinya itu dikatakan hari ketiga sebelum hari ini. Kalau dihitung dari hari ini, hari ketiga. Jadi hari ini hari pertama, hari kedua sebelumnya, hari ketiga sebelumnya. Disitulah aku ditinggalkan oleh Tuhan. Dan dari situ aku sudah tidak makan 3 hari, 3 malam. Gitu mereka membahasakan yang namanya 1 hari sebagai 3 hari, 3 malam. Dan itu tertuju kepada jam berapa saja dalam hari itu. Jadi dari gaya bahasa ini adalah sesuatu yang bagi orang Yahudi dipahami, dimengerti. Bahwa ketika Tuhan Yesus katakan 3 hari 3 malam, itu dia bukan berkata bahwa itu 1 hari 24 jam, hari kedua 24 jam, hari ketiga 24 jam. Bukan. Tapi ketika sudah ada beberapa jam yang digunakan dalam 1 hari itu sudah terhitung dalam bahasa mereka 1 hari 1 malam. Lalu 1 hari 1 malam berikutnya, 1 hari 1 malam berikutnya. Walaupun yang digunakan hanya beberapa jam. Nah, hal yang kedua yang kita lihat dalam Alkitab adalah bahwa dikatakan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sebelum hari Sabat. Ini jelas dalam Markus 15 ayat 42 dikatakan, sementara itu hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Dan di sini adalah, kalau kita lanjutkan, ini adalah mengenai Yusuf dari Arimatea yang pergi untuk meminta Pilatus supaya dia diizinkan mengambil mayat Tuhan Yesus. Kenapa dia meminta pada hari tersebut? Karena jam 6 sore sebentar lagi Sabat akan dimulai. Dan bagi orang Yahudi, mereka tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, termasuk pekerjaan seperti ini, membawa mayat ke kuburan pada hari Sabat. Itu adalah hal yang melanggar hukum bagi orang Yahudi. Dan Sabat orang Yahudi adalah hari Sabtu. Kalau kita orang Kristen hari Minggu, orang Yahudi hari Sabtu. Jadi kalau dikatakan di sini sebelum hari itu hari persiapan karena hari menjelang Sabat, berarti ini hari Jumat. Hari Jumat. Nah, mengenai hal ini sebenarnya kalau kita membaca, ada orang yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan sebagai hari Sabat di sini bukan hari Sabtu, melainkan hari setelah Paskahnya orang Yahudi. Jadi bagi orang Yahudi itu hari-hari setelah hari Paskah, contohnya hari Paskahnya hari Rabu, maka hari setelah hari Paskah, walaupun itu bukan Sabtu, itu adalah hari yang dikatakan kamu pun tak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Dan itu bisa kita baca dalam kitab Imamat. Jadi menurut mereka, Tuhan Yesus matinya di hari Kamis. Dan kenapa dia harus dibawa ke kuburan? Karena besok hari Sabat. Nah, hari Sabat di sini adalah hari Jumat. Bukan Sabat mingguan, tapi Sabat setelah Paskah. Nah, apakah itu sesuatu yang tepat? Saya secara pribadi menganggap itu tidak tepat karena hari setelah hari Paskah, walaupun dikatakan dalam kitab Imamat tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat, tidak disebutkan itu sebagai hari Sabat. Jadi Alkitab tidak menyebutnya sebagai hari Sabat. Hanya itu adalah hari di mana mereka beristirahat karena baru selesai Paskah.
Tidak disebut sebagai. Sedangkan dalam Markus 15 jelas dikatakan hari Sabat. Dan itu juga berhubungan dengan poin yang ketiga, yaitu ketika Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus pergi ke kuburan setelah hari Sabat. Markus 16 dikatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Setelah lewat hari Sabat. Ini sebuah kisah yang berkelanjutan. Dan penggunaan kata Sabat adalah penggunaan yang berkelanjutan di sini. Sebelum hari Sabat, lalu melewati hari Sabat. Dan hari Sabatnya adalah satu kali Sabat. Bukan dikatakan setelah lewat hari Sabat itu. Kalau mau dikatakan hari Jumat juga hari Sabat, karena setelah Paskah, berarti Sabtu juga Sabat. Berarti Minggu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, berarti harusnya kata Sabatnya dibuat Sabat-Sabat. 2 kali Sabat, plural, jamak. Tapi di sini hanya tunggal setelah lewat hari Sabat. Jadi setelah hari Sabtu, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus pergi ke kuburan nanti mereka dan menemukan bahwa kuburannya kosong. Jadi Jumat sebelum Sabat, Sabat mingguan orang Yahudi, Minggu setelah Sabat orang Yahudi. Dan poin yang terakhir ketika dalam Alkitab dikatakan bahwa pada hari ketiga. Jadi sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini juga tadi kita baca dalam pasal 17 ayat 22 dan 23. Pada hari ketiga. Bukan hari setelah hari ketiga. Tetapi pada hari ketiga. Jadi dengan kata pada hari ketiga di sini jelas menunjukkan kepada kita bahwa hari ketiga terhitung dari ketika dia mati di atas kayu salib. Dari hari ketika dia mati itu hari Jumat, hari pertama. Hari Sabtu kemudian hari kedua. Dan hari Minggu, hari ketiga. Kalau Tuhan Yesus mati di hari Kamis, maka hari ketiganya harusnya hari Sabtu. Lebih lagi kalau dia mati di hari Rabu, maka hari ketiganya harusnya hari Jumat. Sementara tadi kita melihat dalam Markus 16 bahwa setelah lewat hari Sabat, bukan di hari Jumat, bukan di hari Sabtu Tuhan Yesus bangkit. Tapi jelas di hari Minggu, pada hari yang pertama setelah hari Sabat, itu hari Minggu. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau itu adalah hari yang ketiga, maka hari yang pertama haruslah hari Jumat. Jadi dalam beberapa poin ini, saya percaya, berharap kita bisa melihat bahwa hari Jumat adalah hari yang tepat untuk kita mengingat akan kebangkitan Tuhan, kematian Tuhan Yesus. Dan hari ketiganya itu hari Minggu, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, mengenai ketika tadi dikatakan seperti Yunus di perut ikan, 3 hari 3 malam. Nah, di poin yang pertama tadi, saya percaya kita bisa menjawabnya, yaitu 3 hari dan 3 malam yang dimaksudkan di sana bukan berarti 24 jam, tapi dari gaya bahasa mereka untuk menunjukkan itu adalah 1 hari. Dan 1 hari yang sudah dipakai itu, walaupun itu dari jam 3 sore di hari Jumat, itu tetap dianggap sebagai 1 hari. Jadi ini adalah beberapa bagian firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita bahwa untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah Subuh adalah sesuatu yang tidak melanggar firman Tuhan, melainkan sejalan dengan apa yang diungkapkan Tuhan. Namun di samping itu, tentu Tuhan juga tidak memberitahukan kepada kita secara langsung itu hari Jumat. Hanya beberapa poin di sini yang bisa membantu kita untuk melihat itu hari Jumat. Maka saya percaya bahwa Tuhan lebih mengarahkan kita kepada kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib.
Di sore hari ini ketika saya mau menutup firman Tuhan ini, saya mau membaca dari Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib dengan tujuan ini. Dengan tujuan dia menjadi anak domba Allah. Sama seperti di perjanjian lama ketika anak domba disembeli untuk pengampunan dosa. Dicurahkan darahnya untuk sebagai simbol pembasuhan dari segala dosa. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk hal ini. Dia mencurahkan darahnya untuk membasuh kita dari segala dosa. Untuk menghapuskan dosa kita. Dan ini adalah hal yang paling penting. Ketika kita mendengar di luar sana begitu banyak ajaran yang berbeda, mau itu hari Rabu, hari Kamis, kita melihat apa kata firman Tuhan itu hari Jumat, dan itu tepat kita merayakannya di hari Jumat. Dan sekarang mari kita kesampingkan semua itu dan berfokus hari Jumat ini. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mau mengingat bahwa anak domba Allah sudah mati di atas kayu salib, sudah dikorbankan di atas kayu salib. Aku mau sungguh-sungguh percaya kepadanya. Aku mau sungguh-sungguh mengikut dia. Kalau dia sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, aku pun rela untuk menyerahkan hidupku kepadanya. Dan dalam fokus yang sama, di dalam beberapa hari ini masih ada kesempatan bagi kita untuk pergi mengajak, mengundang banyak orang untuk datang. Hari Jumat. Hari Jumat. Datang, mari lihat, dengarkan kabar tentang anak domba Allah yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Supaya orang-orang tersebut pun mendapatkan keselamatan, mendapatkan penghapusan dosa. Jadi 3 hari, 3 malam, ini maksudnya, dan dimulai dari hari Jumat, dan bangkit pada hari Minggu di Paskah subuh. Mari itu menjadi fokus kita untuk melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bagi kita yang sudah percaya untuk lebih mengasihi Tuhan, dan bagi kita yang sudah percaya untuk membawa jiwa yang belum percaya untuk diselamatkan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu, sehingga kami selalu bisa menemukan ajaran Tuhan yang memberikan kami kepastian, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang ada di luar sana. Apapun Tuhan yang disampaikan, yang bisa kami baca, yang bisa kami dengar, terlebih dengan akses internet yang begitu luar biasa saat ini, bantu kami Tuhan untuk selalu melihat kepada detail yang terdapat dalam firman, agar kami Tuhan tidak mudah tergoyahkan, bahkan tidak mudah dibuat khawatir, melainkan lebih berfokus kepada tujuan utama, khususnya dalam hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Agar kami Tuhan sungguh-sungguh berfokus kepada kasih Tuhan Yesus yang besar kepada kami. Agar kami datang menyembah Tuhan Yesus, bersyukur atas kebaikannya. Dan kami juga datang dengan melayani dia, dengan membawa jiwa untuk diselamatkan. Kasihan dan tolong kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin.